Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan bersama belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat pengertian untuk kami dapat mengerti, bahkan terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, landasan perenungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Jawab Yesus, pada petang hari kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu lagu nostalgia atau lagu di era tempo dulu. Liriknya kurang lebih seperti ini. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta padaku, buktikanlah semua itu. Jangan hanya di bibir saja, tapi buktinya apa? Nah, tidak kita pungkiri bahwa hidup kita sebagai seorang manusia sangat suka dengan yang namanya bukti. Rasanya kalau ada bukti itu kok hati itu menjadi aman, nyaman, dan yakin gitu ya. Dengan mungkin apa yang kita dengar dari orang lain dan mungkin apa yang sedang kita harapkan ada buktinya. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya pun mungkin tak ubahnya demikian. Bahwa ternyata dalam perjalanan hidup kita masih seringkali minta kepada Tuhan buktinya apa. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau Tuhan itu maha tahu, kalau Tuhan itu maha kasih, apa buktinya untuk saya? Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini diceritakan bagaimana orang-orang Farisi dan Saduki mereka datang kepada Yesus untuk meminta suatu tanda dari surga. Tetapi Bapak, Ibu, ternyata maksud dan tujuan mereka adalah bukan supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi justru mereka ingin mencobai Yesus. Dan Yesus menjawab permintaan mereka dengan satu perumpamaan yang intinya adalah kalau tanda-tanda alam kamu aja tahu, begitu ya. Tetapi mengapa tanda-tanda zaman kamu tidak mampu? Artinya mengapa kamu juga tidak mengenal atau tidak mampu untuk bisa mengenali tanda-tanda bahwa Yesus juga adalah benar-benar Mesias. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, dari apa yang dilakukan oleh orang Saduki dan orang Farisi, kalau kita mau refleksikan dalam kehidupan kita, ternyata Bapak Ibu berbicara tentang iman ya, berbicara tentang iman yang dewasa. Ternyata iman yang dewasa itu bukanlah iman yang lahir dari
atau atas pencarian pengalaman yang luar biasa. Bahwa iman yang dewasa bukan didasarkan pada tanda-tanda spektakuler atau mujizat-mujizat yang membuat kita wow dan terperangah. Namun sesungguhnya kedewasaan iman itu terbentuk ketika kita benar-benar meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran Tuhan. Dan melaluinya kita dibawa untuk semakin mengenal Kristus. Dan kita belajar bahwa dari bagian ini adalah bahwa ternyata dalam hidup kita bukan Tuhan itu tidak menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bukan tidak menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Pengasih. Tetapi kemungkinan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak peka melihat karya atau perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita menjadi tidak peka untuk melihatnya? Mungkinkah kepekaan itu menjadi kabur oleh karena pergumulan dan kesulitan yang sedang kita hadapi? Mungkinkah kepekaan itu menjadi tumpul oleh karena kita mencoba untuk berdiri di atas pendirian kita, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi mungkin bagi kita yang pernah berada di titik itu, minta tanda Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu tahu. Di satu sisi Tuhan memberikan ruang itu buat kita. Tetapi yang penting untuk kita ingat dan ketahui adalah bahwa sekali lagi kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemahatahuan Tuhan tidak didasarkan pada tanda yang kita minta. Jikapun Tuhan tidak menghadirkan tanda itu, Dia tetap Allah yang baik, Dia tetap Allah yang Maha Kuasa, Dia tetap Allah yang mengasihi. Bapak, Ibu, marilah kita membangun iman kita bukan berdasarkan tanda yang kita minta atau hal-hal yang kita anggap spektakuler untuk bisa makin mengokohkan iman kita. Tapi biarlah perjalanan hari demi hari yang kita lalui bersama Tuhan. Disitulah kita semakin merasakan betapa Tuhan hadir bersama di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tak pernah lelah menyatakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau tak pernah lelah untuk menyatakan pemeliharaan-Mu bagi kami. Sekalipun mungkin terkadang kami dikaburkan oleh pergumulan, kesulitan, ataupun yang lainnya. Tapi Engkau Allah yang tak pernah mengingkari kepribadian-Mu dan kehadiran-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.